Keluarga Hayati hilang. Hayati harus kemana? Kendaraan abu-abu milik Anton berhenti di sebuah rumah. Rumah dengan dominasi warna hijau di sekelilingnya. Banyak tanaman berjejer rapi di halamannya. Siapapun yang melihat pasti merasa sejuk dan damai. Anton membuka pintu kemudinya, kemudian turun. Saat ia hendak melangkah, dilihatnya Hayati yang masih duduk terpaku di sana. Tidak bergerak sedikit pun, pandangan matanya terlihat gelisah. Anton mengetuk kaca mobilnya tepat di hadapan muka Hayati, membuat wanita itu mengerjap terkejut. "Ayo turun." Hayati membuka pintu, turun, kemudian menutupnya lagi. Namun bukannya berjalan ke arah Anton, ia justru kembali mematung. "Kenapa itu? Kamu kenapa? Takut?" Bukannya menjawab pertanyaan Anton, Hayati hanya memicingkan tidak suka ke arah Anton. "Diam kamu." Kemudian Hayati berjalan melewati Anton, mendahului pria itu dan berjalan di depannya. Berjalan dengan pongah seolah perkataan Anton sama sekali tidak benar. Namun tidak dapat dipungkiri kalau memang ada sedikit raut ketakutan di wajahnya. Setiap langkahnya terasa mendebarkan. Semakin dekat ia dengan pintu utama rumah itu, semakin menggila pula detak jantungnya. Pintu setinggi 1,5 meter sudah di depan mata Hayati. Ia hanya perlu mengetuknya, kemudian sang pemilik akan membuka pintunya. "Assalamualaikum." Belum ada jawaban. "Assalamualaikum, Ibu." Bahkan Hayati sudah memanggil ibunya, namun tetap belum ada jawaban. "Ibu, ini Hayati." Kali ini panggilan Hayati disertai ketukan pintu yang cukup keras. Merasa putus asa tidak kunjung mendapat jawaban, Hayati mengetuk pintu kasar. "Gimana?" Bukan suara ibunya, malahan suara Anton yang terdengar. "Nggak tahu, rumah kamu sepi sekali, Hayati." "Itu dia. Kenapa sepi sekali ya, Ton?" "Mana aku tahu." Keduanya hanya menghela nafas kasar. Anton pikir ia hanya akan mengantar Hayati pulang. Lalu saat sampai rumah, wanita itu akan disambut gembira oleh keluarganya. Kemudian tanggung jawabnya selesai, tapi ternyata tidak. Tanggung jawabnya belum selesai. Ia harus menemani Hayati sampai wanita itu berjumpa dengan keluarganya. Tapi alih-alih sambutan dari keluarga, yang Hayati dapati hanyalah rumahnya yang sepi, tanpa ada seorang pun yang membuka pintunya. Sejujurnya ada sedikit perasaan lega. Setidaknya ia tidak harus berhadapan langsung dengan keluarganya saat ini juga. Namun perasaan cemas lebih mendominasinya saat ini. "Gimana?" Lagi-lagi hanya pertanyaan Anton yang terdengar. Hayati jadi kasihan dengan Anton. Sudah hampir 3 hari pria itu hanya mengantarnya ke sana kemari. Padahal Hayati tahu Anton sendiri juga punya pekerjaan yang tidak mungkin ia tinggalkan dalam waktu lama. "Ton, sudah sampai hari ini saja." "Maksudnya sampai hari ini saja, kamu gak usah ikut pusing soal masalahku." "Kenapa begitu? Kamu juga punya pekerjaan yang harus kamu selesaikan, bukan? Jadi sampai hari ini saja kamu bantu aku. Seterusnya aku bisa urus sendiri." "Aku gak keberatan bantu kamu." "Iya, aku tahu. Aku berterima kasih sudah dibantu sejauh ini. Tapi ini sudah cukup. Kamu juga punya kewajiban lainnya kan? Lalu kamu gimana? Mau nunggu di sini sendirian? Memangnya mau bagaimana lagi selain menunggu?" Hayati juga tidak tahu keluarganya itu sedang di mana. "Aku tahu kamu sibuk, Anton. Sudahlah, sekali lagi aku sangat berterima kasih sudah dibantu sejauh ini. Selanjutnya aku bisa sendiri. Kalau ada apa-apa, aku hubungi kamu." Putus Hayati. Ia tahu Anton sudah sangat baik padanya. Teman lamanya itu memang orang yang tulus dikenal sebagai salah seorang yang gemar menolong yang lain tanpa pamrih. Apalagi dengan Hayati, Anton sudah cukup dekat. Jadi tidak mengherankan kalau Anton bersikeras menemani Hayati sampai masalahnya selesai. Tapi tidak dengan Hayati. Menurut Hayati ini adalah masalahnya dengan keluarganya. Ia yakin bisa mengatasinya sendiri. Di sisi lain, ia tidak ingin kawan lamanya itu melihat perlakuan yang bapaknya berikan padanya.
belum terjadi memang, tapi Hayati sudah yakin kalau itu bukan hal yang bagus untuk diperlihatkan kepada seorang teman. Maka tanpa berdebat lebih panjang lagi, Anton memutuskan menuruti apa kata Hayati. Perlahan Anton mulai mengemudikan kendaraannya menjauhi dari rumah Hayati yang kosong. 2 malam. Iya, sudah 2 malam Hayati bermalam di sana. Di rumahnya yang sepi. Untungnya ada kursi panjang yang menyerupai ranjang, sehingga bisa Hayati gunakan untuk istirahat di sebelah rumahnya. Juga kamar mandi yang ada di luar membuatnya bersyukur. Setidaknya ia tidak perlu berpusing jika ingin ke kamar mandi. Ini aneh, tidak biasanya keluarganya pergi sampai berhari-hari seperti ini. Hayati jadi cemas, apakah mungkin ada hal buruk yang terjadi sampai-sampai keluarganya harus pergi berhari-hari begini. Selain itu, Hayati rasa lingkungan sekitar rumahnya jadi lebih sepi. Sudah sejak kemarin Hayati menunggu seseorang untuk bertanya perihal keluarganya, namun tidak satupun para tetangga yang menampakkan dirinya. Hari itu saat ia datang dengan Anton, hari sudah hampir petang. Jadi malam itu bisa dihitung malam pertama Hayati bermalam di rumahnya. Dan sekarang sudah hampir malam ketiga Hayati tidur di luar rumahnya sendiri. Andai saja ia bisa masuk, pasti saat ini ia tidak menggigil kedinginan. Ditambah lagi nyamuk malam dengan gigitannya yang membawa sensasi gatal di kulit Hayati, membuat wanita itu bergerak ke sana kemari di atas kursi kayunya. Untung saja Hayati tidak perlu khawatir soal gelap, karena sejak ia datang kemari lampu-lampu rumahnya sudah menyala. Sepertinya sang ibu sengaja membiarkan lampunya menyala saat meninggalkan rumah. Kebiasaan seseorang yang akan pergi berhari-hari. Jadi itu artinya keluarganya memang akan kembali dalam beberapa hari, bukan? Jadi Hayati hanya harus lebih sabar menunggu sebentar lagi, bukan? Sudah hampir 1 minggu. Rasanya Hayati ingin menyerah. Ia tidak tahu bagaimana perasaan bapak ibunya saat ia tidak di rumah berhari-hari tanpa kabar. Apakah bapak ibunya juga resah seperti yang ia rasakan saat ini? Tunggu, kalau itu ibunya Hayati, yakin pasti ibunya sama khawatirnya, sama cemasnya seperti dirinya saat ini. Tapi jika tentang bapaknya, Hayati juga tidak yakin bagaimana perasaan bapaknya itu saat Hayati menghilang tanpa kabar. Maka di hari ke-6-nya Hayati memutuskan untuk berjalan di sekitar rumahnya, mencoba mengumpulkan informasi apapun yang bisa sedikit menenangkannya. Kakinya melangkah ke warung tenda kecil di pinggir jalan, warung pecel lele. Begitu tulisan di spanduknya, dicetak tebal dengan tinta hitam di atas spanduk warna hijau. Bu, pecel lelenya 1. Minumnya apa, Nduk? Teh anget, Bu, ada. Ada, Nduk, sebentar ya. Ibu penjual pecel lele itu menyiapkan pesanan Hayati dan pembeli lainnya. Dengan luwes tangannya menyusun piring dari rotan itu dengan nasi dan menu buatannya. Jika diperhatikan, warung ini memang sederhana, namun pembelinya tidak pernah sepi. Orang-orang bergantian keluar masuk untuk makan di sana. Ini, Nduk, silakan. Terima kasih, Bu. Di depan Hayati kini sudah ada sepiring pecel lele dan segelas teh hangat yang siap ia nikmati. Hayati berdoa sekaligus bersyukur pada Allah bahwasanya sampai hari ini ia masih diberikan kenikmatan. Maka ia memakan makanannya dengan tenang, setidaknya sampai seseorang menghampirinya. Hayati ya? Tanya orang itu sambil mengambil tempat duduk di samping Hayati. Sedikit terkejut, Hayati menoleh ke arah wanita usia 60-an itu. Loh, Bu Joko? Iya, Bu, ini Hayati. Sama siapa kamu kesini, Nduk? Bu Joko ini mantan tetangga tepat samping rumah Hayati yang 1 tahun lalu pindah keluar desa karena urusan bisnis katanya. Sendiri, Bu? Walah, ibu kira sama ibumu.
Hayati hanya menggelengkan ringan sambil tersenyum sebagai jawaban. Bu, saya bungkus pecel lelenya 6 ya. Pesan Bu Joko kepada si penjual pecel lele. Nggih Bu, sebentar nggih. Kemudian perhatian Bu Joko kembali teralihkan pada Hayati. Dok, bilang sama ibumu, Bu Joko kangen Bu. Mau ketemu gitu. Dulu sewaktu Bu Joko masih tinggal di samping rumahnya, beliau memang sering bertamu dan berbincang-bincang dengan Ibu Hayati. Katanya bicara dengan ibunya Hayati itu damai karena tidak ada sedikit pun perkataannya yang menyinggung aib orang lain, tidak seperti tetangga yang lain. Nggih Bu, kalau kangen ibu jenengan kan masih bisa main ke rumah. Hayati mengucapkannya dengan senyum, namun dibalas raut penuh tanya oleh Bu Joko. Hayati bingung apa ia salah bicara. Tak kunjung mendapat jawaban, Hayati pun angkat bicara. Kenapa Bu? Keluarga kalian saja tidak mau memberitahu pindah kemana. Gimana ibu bisa main ke rumah kalian? Kali ini raut penuh tanya berpindah ke muka Hayati. Tadi Bu Joko baru saja bilang kalau keluarganya pindah kan? Apa ia tidak salah dengar?